permainannya dengan tim-tim yang lain. Tapi daripada kita banyak bicara Sanskuy, kita udah nggak sabar banget, teman-teman juga udah nggak sabar banget pastinya untuk bisa langsung melihat game yang pertama di hari pertama ini dari PMPLID season yang keempat. Here we go, Erangel. Dan kalau kita lihat pesawat dari arah Novo Repnoye, ini harusnya menuju ke arah kiri. Mungkin agak tengah harusnya, dan kalau kita lihat ini dia dari tim-tim yang akan bermain. Berarti tadi sudah saya sebutkan juga tim dari grup Ela yang tidak bermain di match kali ini. Dan betul sekali ternyata menuju ke arah Zeverny. Oke, Spavel, tadi tim yang bisa dikatakan diprediksi oleh Kadona itu sudah turun cepat sekali ya dari NFT ke arah Novo. Karena memang jalurnya tadi kan ngelewatin sana. Betul, dan itu emang adalah drop zone mereka ya sebenarnya untuk saat ini. Dan dengan begitu, grup E tidak bermain berarti tidak ada Genesis Dogma Gates, tidak ada Victim, tidak ada Skylights dan juga Alter Ego ya. Mereka atau keempat tim ini sekarang akan skip karena hanya akan ada grup A sampai dengan D yang bertanding untuk saat ini. Ya betul, berarti dua tim yang diprediksi oleh saya dan juga Bang Flo tidak bermain ya? Belum bermain. Ya, nanti di match yang kedua pasti akan kita lihat juga seperti apa. Tapi ini dia circle-nya, wow! Pembuka yang benar-benar mengejutkan, pembuka yang benar-benar panas. Dan ini cukup menjanjikan karena tiba-tiba ada fight yang terjadi. Lagi-lagi kita melihat school, sekolahan, semuanya ingin mengejarkan PR di sini nampaknya Kadona. Iya, lagi-lagi mereka Zone dan juga RRQ nampaknya yang nggak mau tinggal diam banget. Mereka tetap mau menduduki school ini. Bakalan menjadi fight pertama kita. School berdarah kita. Siapakah yang memenangkan fight antara RRQ dan juga Zone kali ini di school, di mana beberapa player dari Zone kali ini sudah terlihat darahnya memerah. Asa pun lihat melakukan combat di window atau di jendelanya. Satu persatu player dari Zone kali ini ter-knockdown. RRQ masih dengan 4 punggawanya mendapatkan game mereka yang pertama dan Zone pun tereliminasi. Oh my god, ini cepet banget Sanskuy. Ini baru 2 menit loh gamenya. Dan tiba-tiba ada fight lanjutan lagi. Ternyata Onyx berhadapan dengan Aura. Entah apa yang terjadi di sana. Dua pemain Aura dipulangkan oleh mantan mereka Casey yang sekarang bermain di tim Onyx. Seakan Casey ingin menyatakan bahwa dia bukanlah pemain yang terbuang. Dia bukanlah pemain yang terbuang dari Aura. Dia datang dengan Onyx kali ini bisa lebih baik dari Aura. Membuktikan banget ya. Oh my god, hari pertama match pembuka kita benar-benar disuguhkan permainan yang luar biasa banget, spektakuler banget. Dan mungkin kita udah bisa hitung kali ini ya, school poinnya 1-0 untuk RRQ. Wow, 1-0 yang pastinya ini akan sangat menarik. Erangel untuk grup A yang bermain di sana. Tapi kita berkaca ke arah yang lain dulu. Kita berpindah dulu ke arah tim Maruzama, Mizu dan juga Ciel menggunakan Kup RB. Nampaknya akan segera melakukan rotasi terlebih dahulu, mengumpulkan lagi lootingan-lootingannya. Sementara itu mereka semua, gue ada salah satu yang pengen gue highlight juga sih Sanskuy. Dari data-data yang udah kita collect atau kita kumpulkan selama ini ya mengenai drop zone di Erangel ini, sebenarnya ada satu tim yang mungkin pengen menduduki SMB atau Mill Base selain Alter Ego, yang dimana Alter Ego sebenarnya hari ini kan tidak bermain gitu kan. Di situ ada Supply Bank yang nampaknya pernah terendus untuk menduduki Mill Base, atau plan kedua mereka adalah Ferry Pierre. Wow, ya pastinya menarik juga ya, akan kita lihat seperti apa permainan dari Supply Bank yang juga tadi sempat kita bahas di awal ya. Dengan adanya Hoki dan juga Zai pastinya memberi insight juga ke arah pemain-pemain Supply Bank yang nampaknya kali ini mereka berada di Ferry Pier, Zeverny lewat atas atau muter lewat bawah. Tapi kalau lewat bawah itu udah ramai banget sih. Iya, udah ramai banget ya. Dan kali ini gue juga mau meng-highlight ternyata Takai memilih untuk menuju ke arah-arah Milta tadi ya. Drop zone mereka mendekati tim Bigetron, Red Alien dan juga mungkin di sekitar Boom juga yang tadi menduduki sekitar Prison atau Lipovka juga. Pokoknya bagian-bagian timur dari map Erangel kita kali ini. Dan kemarin kan sebenarnya dari admin PUBG Mobile dari Sports.id itu sudah mengkolek atau mengumpulkan data juga ya mengenai drop zone prediction. Dan itu pastinya sudah dikumpulkan dari turnamen-turnamen, dari scrim-scrim yang sudah dijalankan gitu. Dan menariknya adalah kemarin kita juga sempat membicarakan atau berdiskusi juga ya sesama caster ya Sanskuy. Kalau misalnya dari hari H pun gitu, semenjak hari H pun
kita tuh masih belum bisa mendapatkan sesuatu atau mendapatkan jawaban pasti di manakah tim-tim ini akan berlabuh drop zone-nya gitu. Ada beberapa tim yang masih belum mempunyai rumah mereka masing-masing gitu. Betul, intinya. seperti yang tadi kita lihat aja di awal fight langsung terjadi di area school antara RRQ dan juga Zone, itu menandakan bahwa memang dua tim ini sangat-sangat ngotot untuk memiliki area sekolahan yang berada di Erangel kita. Tapi yang cukup aman kali ini adalah Bonafide. Mereka tidak fight di awal, padahal kalau dilihat dari datanya harusnya Maruzama juga memiliki drop zone yang sama dengan Bonafide di arah Rozok. Alright, dan nampaknya setelah dua war tersebut ya, kita masih akan menunggu. Nah ini dia tim-tim yang bergesekan di jalur rotasi mereka, yang dimana sekarang kita sudah melihat Void dan juga Takai. Takai sudah mulai mengendus dan juga sudah menerima beberapa damage juga dari Void yang kali ini dihajar habis-habisan ke arah Void di sana ya, dari Crush yang menggunakan baginya berdua bersama rekan-rekannya, dan that's it. Mereka pun wait, itu RRQ sama oh iya loh, RRQ ketemu sekarang sama Livescape. Wow. Ternyata ya, gue kaget ternyata. Yeah. Tadi gue kira temen loh. Nerpeko ya, tiba-tiba kali ini berada di tengah jalan Kenok karena pemain-pemain Livescape mengkat rotasi mereka. Kayaknya Nerpeko dikirim untuk menjadi scouter, mencari titik selanjutnya untuk melakukan rotasi dan ketemu sama pemain-pemain Livescape yang kebetulan kali ini bergerak bersama-sama. Iya, sudah membangun rotasi mereka ya untuk bisa menuju ke zona nyaman mereka selanjutnya, karena mengingat tadi circle pertama yang sudah terbuka agak-agak jahat untuk para player-player ini ya, yang dimana mereka sekarang notabene berada di bagian timur dari Erangel sendiri. Karena kalau boleh jujur ya, Gimana di tuh? Erangel ini lebih banyak pemain-pemain atau tim-tim yang dropnya itu di arah kanan atau pemain tersungkur. Bahkan kali ini kalau kita lihat sangat terjepit posisi dari Eagle 365 Alpha akan mencoba menjadi hero, menjadi pelapah lawan kali ini untuk Eagle 365, tapi Yol pemain terbaru dari Bonafide pun datang untuk menghentikannya. Iya, sementara itu permainan pun atau war pun terus masih berlanjut ya. Sementara itu Catalyst menjadi the last man standing untuk timnya untuk bisa menghadapi atau mungkin membalikan keadaan, karena dua player yang lainnya masih dalam keadaan knockdown. Kali ini apakah Catalyst bisa membalikan keadaan kali ini atau dia harus merevive rekannya terlebih dahulu, karena Bonafide kali ini masih menjadi kesulitan untuk Catalyst sendiri yang kayaknya disuruh mundur aja dari rekan-rekannya. Ya, kayaknya menghindari area pertempuran, tidak lanjut untuk fight ke arah atas, atau Catalyst ingin coba melakukan revive dengan cara muter jauh, karena tadi kalau kita lihat Eagle 365 pemain-pemainnya sudah mulai turun gunung, dan Yol pun kali ini akan coba turun ke arah bawah mencari seorang Catalyst yang berada di depannya. Belum ketahuan juga Kadona kalau kita lihat, karena Catalyst masih terhalang sebuah pohon dan sebuah batu yang berada di area ini. Berlari-lari pemain-pemain Bonafide untuk mencari di manakah mangsa kita yang terakhir. Iya, pasti masih dicari sih ya, karena dengan angle atau vision seluas ini yang dimiliki oleh Bonafide, mereka bisa mengendus atau bisa melihat nih jalur rotasi atau perjalanan yang dilakukan oleh Catalyst itu ke arah mana, dan mereka belum melihat Catalyst itu pergi jauh-jauh gitu loh. Jadi mereka masih bisa mengira, oh ya mereka masih Catalyst sendiri itu masih berada di sekitar sini, masih dekat gitu. Dan itu lumayan banget kalau misalnya mereka bisa mendapatkan Catalyst. Ya. Dengan begitu kan mereka bisa mendapatkan 4 kill point di awal-awal game ini. Ya, dan kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia Void. Kali ini sudah mulai menambal kekurangannya mungkin karena mendatangkan seorang licin dari tim yang kalau kita berkaca ke season yang 3, dia bermain di Bonafide, kali ini sudah bermain di tim Void. Tapi Void tidak hanya ada licin, mereka juga menambah beberapa pemain yang datang dari tim komunitas justru. Siapa aja itu? Ada Xbox juga salah satunya dan juga yang lain, dan kalau kita lihat ini juga nggak cuma Void, Boom juga yang ternyata malah justru mendatangkan Kenan yang datang dari tim komunitas. Iya, itu kalau nggak salah F5 ya, F5 yang dulu beberapa kali juga sudah memenangkan turnamen ya, turnamen-turnamen komunitas atau turnamen unofficial juga. Dengan begitu track recordnya ini menjanjikan gitu loh. Untuk bisa memasuki tim Boom Esports sendiri. Sementara itu nampaknya ada satu player dari tim Bigetron Red Alien, yaitu Liquid dan juga Zuxi yang kali ini sedari tadi melakukan scouting ya setelah bertemu dengan lawan-lawannya tadi, dan dengan begitu tim Bigetron Red Alien pun
tidak jadi melewati jalur tersebut yang dimana sudah terdapat tim NFT. Ya, Liquid yang kali ini bermain bersama Luxi dan juga Zuxi berada di area yang lebih tinggi dari pemain-pemain NFT. Jalan dari NFT, mereka juga harusnya masih cukup aman karena punya compound juga dan kita berpindah ke arah Nero. Ada Rancid yang kali ini kembali datang ke PMPL. Sempat bermain bersama IOG waktu itu, kali ini dia datang dengan tim yang berbeda. Nero yang dia bawa kali ini untuk menantang PMPL season yang keempat. Apakah Nero bisa mendapatkan hasil yang maksimal di PMPL season yang keempat ini? Pastinya semua fans dari Nero mengharapkan hal tersebut ya. Sementara itu nampaknya tim Bigetron Red Alien masih akan menunggu satu compound yang sudah diduduki oleh tim Dikatakan tinggal ngikutin permainan timnya. Tapi yang didatangkan itu adalah IGL yang bisa merubah permainan tim tersebut. Tapi kalau kita lihat kali ini Void, Aimbot melakukan spray ke arah depan, itu dia Aimnya nggak bot sama sekali karena on point. Tersisa satu pemain dari Left Cap di belakang sana. Akan coba dicari mungkin tapi tidak. Masih akan coba ditunggu dulu, ditahan dulu Audrey. Pemain terbaru dari Left Cap juga sudah bermain kalau kita lihat. Licin tertakedown harus segera diselamatkan tapi Aimbot tiba-tiba terkena granat dari seorang Audrey. Sangat jauh pemain terakhir dari Void. Iya, kali ini ya nampaknya kita akan melihat Livescape bisa mengamankan satu persatu elimination point mereka. Dan seorang Audrey pun masih bisa untuk menyelamatkan rekan-rekan yang lainnya. Sementara itu beberapa player dari tim Void yaitu Aimbot masih ditinggalkan bleeding out begitu saja ya. Sementara itu Harvest berada jauh di seberang sana untuk bisa melakukan backup. Sementara itu kita melihat vision atau angle ke arah supply bank yang nampaknya terjadi huru-hara juga dengan tim Nero. Nero dan juga Supply Bank bertemu di area ini. Sangat dekat mereka, sudah berada di satu area yang sama. Dan ternyata ada grenade elimination juga yang terjadi di sana. Matoy memantau juga pemain-pemain tim Nero yang sudah berada di dekat mereka. Iya, ini banyak ya, ada Supply Bank, Nero dan juga NFT dalam satu area, dalam satu cluster yang sama nih Sansko ya. Ya benar, anaknya cluster banget ya. Cluster banget. Satu apa ya kalau gak cluster RT? Ya betul, satu RT, Satu itu RT. dia yang kita cari. Dan kalau kita lihat nampaknya kali ini Milano pemain terbaru dari Nero yang baru didatangkan juga mendapatkan sebuah granat dan on point granatnya akan menjadi follow up, mungkin akan menjadi momentum mungkin karena knock satu pastinya pertahanan dari Supply Bank sudah mulai pecah dan datang ternyata Nero tapi ternyata Hester harus tersungkur di sana. Akan datang juga Milano dari kanan dan dari kiri ada Rancid yang langsung memulangkan satu pemain atau membuat satu pemain tersebut tumbang. Iya, kali ini Hexas pun masih bisa untuk di-revive ya. Sementara itu, tim-tim yang lainnya yang berada di seberang sana juga sudah mulai mendengar nih huru-hara peperangan yang terjadi. Dewa United lewat, tapi tidak dibiarkan begitu saja oleh mereka semuanya. Rancid nampaknya mendapatkan satu elimination ke arah player dari tim Dewa United yang tadi lewat. Numpang lewat ya, malah petaka banget itu untuk tim Dewa United. Nero nggak ada groginya sama sekali. Mereka menunjukkan bahwa seakan mereka sudah punya pengalaman untuk bermain di PMPL. Mereka tidak takut untuk mendobrak pertahanan lawannya. Mereka tidak takut untuk melakukan serangan terlebih dahulu, melakukan inisiasi terlebih dahulu. Dan kali ini Nero benar-benar sudah menumbangkan banyak sekali tim. Tapi kalau kita lihat ternyata Luxi juga melakukan spray ke arah depan tadi dengan M4 kali 4-nya. Bisa mendapatkan satu pemain kalau kita lihat ke Dona. Iya, ini Sansko by the way ya, salah satu hal yang gue notice juga, menit 20, circle 5 ini masih menyisakan tadi 15 tim. Dengan begitu sekarang hanya menyisakan 12 tim saja. Ini dengan zona yang sesempit ini, dengan tim yang sebanyak ini pastinya bakalan terjadi bloodbath banget ya. Peperangan bakalan turun atau terjadi di mana-mana seperti halnya Supply Bank dan juga Nero. Sementara di sisi yang lainnya juga sudah ada Bigetron Red Alien yang melihat pergerakan dari Voldemort yang dimana di sana sudah terknockdown. Sementara itu Luxi pun juga langsung aja mengalihkan pandangannya, mengalihkan fokusnya ke arah tim Book Esports, yaitu ada Portbit yang kelihatan di sana. Satu hit spark juga sudah mulai terbuka dan akhirnya Luxi mendapatkan satu elimination point lagi nampaknya. Tapi emang kok kayaknya belum ini ya, bukan Luxi ya ternyata kayaknya. Betul, nampaknya diambil oleh pemain Bigetron yang lainnya. Tapi ini adalah Nyangsang Gaming yang ditunjukkan oleh Bigetron. Nyangsang di area genteng itu membuat mereka bisa nyayur karena visionnya sangat luas sekali ke arah yang lainnya. Bahkan tadi Ponbit itu juga terkena tapping-tapping dari DP. Sangat pedih sekali Kak Dona. Pedih banget, pedih kali ini ya. Dan dengan begitu menyisakan 10 tim saja
saja untuk bisa mengamankan winner chicken dinner pertama mereka di PMPL. Sementara itu kita sudah melihat pergerakan dari seorang Hades dari tim Takai yang dimana lagi ada Harvest seorang diri di sana, Sanskuy. Harvest juga pemain yang datang dari komunitas didatangkan oleh Voin kali ini. Voin Esport bermain hanya menyisakan satu player saja dan circle-nya ternyata menuju ke Bigetron Red Alliance. Wow. Mereka bahkan sudah setup. Mereka punya covernya masing-masing, Kak Dona. Oh my god. Oke, apakah tim Bigetron Red Alliance bisa memaksimalkan, memberikan permainan yang prima banget dengan advantage yang mereka punya, yaitu circle atau zona menuju ke arah mereka. NFT pun sebenarnya juga masih tinggal bergeser sedikit, tapi lihat ada Luxi dan juga Zuxi yang kali ini mulai mengendap-endap mencari ke angle-angle yang lainnya, terutama ke arah NFT juga ya. Tapi Harvest langsung dipulangkan, harus berhati-hati. Grenade kill tadi didapatkan oleh Takai ternyata. Dan masih kita lihat bergerak kali ini pemain-pemain Takai, bergerak juga pemain-pemain NFT. Mulai ada utility yang dilemparkan dari Takai menuju ke NFT, dari Bigetron menuju Takai. NFT juga melemparkan kepada Bigetron dan ini akan sangat-sangat berbahaya untuk ketiga tim karena ini adalah fight segitiga. Iya, segitiga banget ya. Three-way showdown kali ini. Dan pastinya tim Bigetron Red Alliance pun juga harus waspada karena tim NFT sekiranya sebenarnya bisa untuk mengobrak-abrik pertahanan mereka kalau misalnya mereka enggak bisa fokus. Tapi lihat granatnya benar-benar bertubi-tubi banget dilontarkan ke arah Takai, di mana Crush sekarang ter-knockdown. Ya, kembali granat demi granat yang lagi-lagi on point. Tadi kalau kita lihat pulang satu pemain dari Takai menyisakan Hades seorang diri saja. Drone juga sedang merangkak meminta bala bantuan dari rekan-rekannya, tapi sudah terlihat mereka ada depan bisa satu pemain. Akankah knock terjadi di sana, tapi ternyata dari kiri juga ada yang melakukan spray liquid memulangkan Takai Hades, Kak Dona. Oh my god, oke, ini berarti hanya tersisa NFT dan juga tim Bigetron Red Alien yang akan beradu. Namun lihat tim NFT hanya menyisakan Flippy seorang diri yang kali ini nampaknya nggak bisa bertahan cukup lama karena lihat seorang Zuxi langsung saja tusuk ke arah depan, tapi Zuxi masih bisa di knockdown. Tapi lihat ada backup fire yang dilakukan oleh tim Bigetron Red Alien yang memenangkan game pertama kita ini. Winner chicken dinner untuk tim Bigetron Red Alien. Ada gula, ada semut bermain dengan menggila membuat semua tim kalang kabut. Bigetron langsung ngegas kali ini, mereka punya misi besar, punya harapan besar untuk kembali kali ini mendapatkan gelar juara untuk mengembalikan piala yang hilang dari GH mereka. Dan perjalanan itu sudah dimulai dari match yang pertama, Kak Dona. Oh my god, ini dia winner chicken dinner untuk tim Bigetron Red Alien. Congratulations untuk tim Bigetron Red Alien sekali lagi ya. Dan dengan begini nampaknya untuk season 4 kali ini Sanskuy ada